Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadap kemuliaan. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan mulia. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Mari kita muliakan Allah kita yang Tritunggal itu dengan menyanyikan pujian, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar, hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Baiknya yang ketiga, hai bangsa-bangsa dunia. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut. Akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Introitus kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa selama kita hidup, berulang kali kita berbuat dosa, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ingatlah bahwa itu semua tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Kita mohon ampun kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni kita. Mari kita menyanyikan pujian, ubah hatiku sebelum doa pengakuan dosa.
Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang ke tempat ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ketika kami boleh datang di tempat ini, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Engkau yang kudus ini membuat kami semakin melihat diri setiap kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Seringkali di dalam pikiran kami, perbuatan kami, cara hidup kami menunjukkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami mengetahui bahwa semuanya ini tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyenangkan sesama kami. Karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan saja. Sehingga pada hari ini, seusai kami beribadah kepada Tuhan, kami boleh terus diubahkan, semakin hari semakin surut dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Di dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Mari kita juga berdamai dengan sesama kita dengan memberikan salam damai. Havenu Shalom.
Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil dari Mazmur 23 ayat pertama hingga ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jemaat dipersilakan duduk. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan adalah gembalaku. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku di jalan yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Baitnya yang kedua, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dan aku pun akan diam. dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama dengan gereja sepanjang abad dan zaman. Kita ikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya
dengan menyanyikan pujian Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Baiknya yang kedua. Tuhan sudah janji terima orang salah dan sesat. Tuhan memberi perhentian bagi yang menanggung berat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Waktu kami masih muda, waktu kami masih muda, pimpin pada jalan-Mu. Ku bersandar pada Tuhan, memasyurkan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mohonkan kepadamu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin setiap kami, memberikan kami konsentrasi, supaya ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh kami diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Kami mohonkan kepadamu juga Tuhan, pada hari ini kami menyadari bahwa kami sebagai domba Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan sebagai gembala kami, gembala yang agung, yang menuntun, membimbing, memberikan pemeliharaannya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi. Shalom. Yang di aula, shalom. Kalau kita ditanya sesuatu, Mazmur apa yang menjadi favorit kita atau yang menjadi hafal di dalam hidup kita, yang paling hafal, yang menjadi favorit kita? Saya yakin hampir semua kita akan menjawab Mazmur 23. Dan hari ini itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita mohonkan kepada Tuhan supaya kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Ayo kita buka Mazmur 23. Mazmur 23. Kayaknya enggak usah buka Alkitab, hafal kayaknya ya. Nanti siapa yang hafal dapat hadiah ya. Boleh maju ke depan, hafalkan Mazmur 23 gitu ya. Oke, kita buka Mazmur 23. Kalau sudah menemukan, saya mengajak setiap kita baca bergantian. Saya mulai dulu ayat yang pertama, silakan jemaat ayat yang kedua kita baca bergantian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Baik, sekali lagi kita baca ayat yang pertama bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, satu kali ada seorang yang tua. Orang tua ini pekerjaannya adalah jualan kayu, Bapak Ibu. Nah, orang yang tua dia harus menafkahi dia, istri maupun juga beberapa anaknya dengan berjualan kayu. Karena dia tidak mempunyai sepeda motor, bahkan tidak mempunyai mobil, maka satu-satunya cara untuk dia dapat menjual kayunya, dia harus pikul kayunya tersebut dari desanya lalu dijual agak ke kota. Ya, kira-kira jarak dari rumahnya yang di pedesaan sampai di tempat untuk menjual kayunya yang agak kota itu adalah sejauh 10 kilometer. Nah, Bapak Ibu, karena pekerjaannya setiap hari dia harus menebang kayu, lalu siang hari dia harus pikul kayu yang sangat berat dari satu tempat di rumahnya sampai ke kota itu sejauh 10 kilo. Kita menyadari bahwa orang ini pasti akan mengalami kelelahan. Apalagi setelah kayunya ini selesai dijual, dia harus pulang lagi jalan kaki untuk sampai ke rumahnya. Harus menempuh jarak 10 km lagi, Bapak Ibu. Satu kali ketika orang tua ini seperti biasanya jalan menuju ke kota, dia pikul kayu yang sangat berat. Tapi pada hari tersebut dia ketemu tetangganya. Tetangganya ini bukan jalan kaki, Bapak Ibu, tetapi tetangganya ini bawa mobil pick up. Wah, ketika tetangganya lihat, loh itu kan tetangga saya, bapak yang tua yang jualan kayu. Biasanya setiap hari harus pergi ke kota. Saya harus menolong dia. Lalu ketika dia melewati orang tua ini, dia samperi orang tua ini, Pak, ayo bareng saya. Tujuan kita pada hari ini pas sama. Ayo bareng saya. Bapak angkat kayunya, Bapak duduk di belakang ya, karena di depan sudah ada istri dan juga anak saya. Bapak duduk di belakang ya. Oke. Nah, bapak tersebut dia ambil kayunya, dia langsung pergi ke bak belakang mobil pick up ini, lalu kemudian mobil pick up-nya ini lalu meluncur ke kota untuk mengantarkan bapak ini. Ketika sampai di kota, alangkah terkejutlah orang yang nyopir pick up ini. Ketika dia turun, dia lihat bapak ini capek. Lalu dia tanya kepada bapak tua ini, Pak, saya kan sudah nganterkan bapak, kan enak bisa duduk di belakang. Dia bisa duduk, kayunya ditaruh di bak pickup itu. Kok saya lihat bapak tetap capek ya? Tetap capek sama seperti ketika bapak jalan kaki memikul kayu sampai ke kota. Lalu bapak ini bilang, iya Pak, saya memang ada di dalam mobil pickup ini, tetapi kayu di dalam pikulannya itu tetap dipikul. Jadi dia itu berdiri sepanjang perjalanan ada di dalam mobil pickup tersebut, tetapi dia tetap memikul kayu yang menjadi beban selama di perjalanan. Lalu bapak ini bilang, aduh Pak, gimana sih kamu ini? Saya kan sudah mengantarkan bapak, saya sudah ajak bapak naik mobil. Seharusnya Pak, bapak taruh pikulan kayu tersebut, lalu bapak bisa duduk, bisa beristirahat dengan enak, sehingga nanti bapak tidak capek. Saudara sekalian, ketika kita membaca dan melihat kisah yang saya kemukakan tadi, tentu saja kita berpikir bahwa bodoh sekali bapak tua itu. Bapak tua itu seharusnya tahu bahwa ketika dia sudah nunut di dalam mobil tersebut, dia tahu bahwa mobil ini selain bisa mengantarkan dia sampai ke kota, seharusnya bapak ini bisa tahu dong bahwa mobil ini pun juga
sanggup untuk membawa dirinya dan juga membawa pikulan yang ada di pundaknya. Seharusnya pikulan yang ada di pundaknya tersebut harusnya ditaruh dong, sehingga kamu bisa beristirahat. Saudara sekalian, mungkin kita berpikir bahwa orang tua ini adalah orang tua yang sangat bodoh sekali. Tetapi ketika kita melihat seperti itulah setiap kita berbuat dan berlaku selama kita hidup. Kita sudah tahu saudara sekalian, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menolong setiap kita. Kita sudah tahu berkali-kali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita tahu berkali-kali bahwa kita ini adalah sebagai domba yang lemah, domba yang sesat, domba yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa gembalanya. Dan kita tahu bahwa yang menjadi gembala bagi setiap kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara sekalian, memang ketika kita melihat di dalam Mazmur 23 dan juga di dalam bagian Alkitab yang lainnya, umat Tuhan itu digambarkan seperti seekor domba. Dan tahukah Bapak Ibu, domba itu adalah hewan yang lemah. Hewan yang lemah, tidak bisa membela dirinya. Bahkan ketika ada bahaya atau bahaya yang muncul ataupun juga binatang buas yang ada di depannya, domba itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena domba ini merupakan salah satu hewan yang tidak punya sistem perlindungan diri. Bahkan dicatat domba itu adalah seekor hewan yang penakut. Ketika ada bahaya di depannya, maka dia itu tidak akan bisa maju ke depan tanpa pertolongan dari domba-domba yang lain kalau barengan atau tanpa gembalanya. Nah, saudara sekalian, domba ini adalah seekor hewan yang penakut. Sudah lemah, penakut, gampang nyasar lagi. Jadi domba ini gampang sekali nyasar. Entah itu jalan yang sudah dilewati berkali-kali, tetap saja domba ini adalah seekor hewan yang gampang sekali nyasar. Dan saudara sekalian, kita tahu segala kelemahan dan keterbatasan dari domba, maka kita tahu bahwa domba ini adalah seekor hewan yang sangat bergantung sekali kepada pertolongan dan juga pemeliharaan dari gembalanya. Dan itulah yang sedang dicatat di dalam Mazmur 23 ini, Bapak Ibu. Saudara sekalian, kalau kita melihat kisah hidup Daud, maka kita mengingat, sebelum Daud menggantikan Saul menjadi raja Israel, kerjaan Daud itu apa? Seorang gembala. Gembala apa? Gembala domba, bukan gembala sapi ataupun juga gembala kambing, bukan Bapak Ibu. Tetapi di dalam kitab 1 Samuel dicatat bahwa Daud ini disuruh oleh papanya untuk menggembalakan kawanan domba. Dan ketika dia menuliskan Mazmur 23 ini, Daud ini sedang membuat perspektif hidup yang sudah dijalaninya ini untuk menunjuk kepada pribadi Tuhan sebagai gembala. Kali ini Tuhan bukan sebagai gembala domba, tetapi dikatakan tadi di dalam ayat yang pertama, Tuhan itu digambarkan sebagai seorang gembalaku, gembala bagi dirinya sendiri, gembala bagi umat Tuhan. Saudara sekalian, Daud itu tahu betapa susahnya ketika dia itu bekerja sebagai seorang gembala. Seorang gembala itu harus bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh akan keselamatan dari kawanan domba yang dijaga dan juga dituntunnya. Maka ketika dia melihat bahwa usaha pekerjaannya yang begitu keras ketika dia menjadi seorang gembala, maka sekarang dia tahu, dia menggambarkan sosok Allah itu sebagai seorang gembala bagi dirinya sendiri. Saudara, ketika Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, saudara, 3 kata ini, 1 kalimat ini merupakan sebuah hal yang penting. Karena apa? Saudara, dikatakan di situ adalah Tuhan. Kalau kita melihat secara teliti, Tuhan yang ditulis di dalam ayat yang pertama itu mempunyai 5 huruf. 5 huruf Tuhan itu semuanya memakai huruf besar. Lain kalau kata Tuhan
T-nya saja yang huruf besar itu bisa berarti Tuhan atau dewa-dewa lain. Tetapi kali ini yang dicatat Daud di dalam ayat yang pertama, di situ kata Tuhan memakai huruf besar semua. Dan itu jelas merujuk kepada Tuhan Allah, Yahweh. Saudara bayangkan Yahweh, Tuhan Allah yang begitu luar biasa dan tidak terbatas. Ternyata di dalam ayat yang pertama, Daud ini memulai mazmurnya dengan satu kalimat yang begitu membuat kita itu terhibur dan tertolong. Karena apa? Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu berkuasa, Tuhan Allah yang begitu mulia. Ternyata Daud menggambarkan sosok Tuhan Allah itu sebagai gembala bagi dirinya. Dan kalau kita percaya gembala domba saja dapat mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya, apalagi ketika Tuhan Allah menjadi seorang gembala bagi dirinya dan diri kita semua. Karena itu jelas dikatakan di dalam ayat yang pertama, sambungannya adalah takkan kekurangan aku. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama yang B ini, mungkin kita berpikir bahwa takkan kekurangan aku. Berarti selama dia menjadi gembala saya, aku tidak akan kekurangan apa-apa selama kita hidup. Enggak, saudara sekalian. Maksud Daud di dalam ayat yang pertama ini mengatakan ketika dia itu percaya Tuhan Allah itu sebagai gembala bagi dirinya sendiri. Terjemahan yang lebih tepat itu, aku tidak akan menginginkan apa-apa lagi. I shall not want. Aku tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Karena apa? Karena cukup bagi dirinya, Tuhan itu menjadi seorang gembala bagi dirinya. Maka segala kebutuhan yang dipunyai selama dia hidup, maka semuanya itu akan dicukupkan oleh Tuhan Allah sebagai gembala. Maka konsekuensinya dia tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Saudara sekalian, hal ini terbukti di dalam ayat-ayat selanjutnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di situ sudah sangat jelas sekali bagaimana sosok Tuhan Allah sebagai gembala itu betul-betul memberikan pemeliharaannya yang begitu ajaib dan begitu besar kepada domba-dombanya. Bentuk pemeliharaannya apa? Saudara, di dalam ayat yang kedua dicatat begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, bentuk pemeliharaannya jelas Bapak Ibu. Domba itu dibawa oleh sang gembala. Di situ dikatakan di padang yang berumput hijau. Dan maksud Daud ketika menuliskan ayat yang kedua ini, jangan dipikirkan padang rumput ini seperti gambar yang sebelah kiri Bapak Ibu. Padang rumput di padang gurun Negev pada saat itu ketika Daud hidup, itu bukan yang sebelah kiri tetapi yang sebelah kanan. Kita bayangkan itu mana ada rumput hijaunya, dan memang itulah yang dimaksud oleh Daud. Saudara, kalau padang rumputnya itu seperti gambar di sebelah kiri, itu padang rumput di Selandia Baru. Tidak ada gembala pun domba masih bisa hidup. Karena domba melihat di sekelilingnya sudah banyak rumput yang hijau kok, ngapain lagi butuh gembala. Apalagi padang rumput di Selandia Baru, di peternakan domba, itu sepanjang peternakan itu akan dibangun dinding kayu supaya hewan yang buas tidak bisa masuk ke dalam peternakan domba tersebut. Maka domba-domba yang ada di Selandia Baru tidak butuh seorang gembala, karena semuanya sudah tersedia, semuanya sudah ada di sekelilingnya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Daud menggambarkan sosok Tuhan sebagai gembala yang menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Itu adalah sebelah kanan Bapak Ibu. Domba itu tidak bisa tahu sebelah mana saja yang ada rumput-rumputnya. Maka disitulah tugas seorang gembala untuk menuntun para domba-dombanya untuk mencari seikat rumput yang masih bisa dimakan oleh domba-dombanya. Saudara, kalau kita melihat di gambar di sebelah kanan tersebut, kelihatannya domba itu kayaknya makan pasir ya.
makan pasir atau makan kerikil. Ternyata bukan, Bapak Ibu. Ternyata memang padang rumput di kawasan padang gurun Negev pada saat itu memang seperti itulah bentuk rumput-rumputnya. Kadangkala rumputnya itu tersembunyi di balik-balik batu. Kadangkala rumputnya itu tersedia hanya di pagi hari saja. Setelah siang hari terkena panas terik matahari, maka rumput-rumput itu sudah akan kering dan sudah layu, tidak bisa dimakan lagi oleh domba-dombanya. Maka kita betul-betul tahu bahwa apa yang digambarkan oleh Daud di dalam Mazmur 23 ini, betul-betul domba itu membutuhkan sosok gembala. Karena hanya gembala yang tahu di mana letak dari rumput yang hijau yang masih bisa dimakan oleh domba-dombanya. Saudara, dikatakan juga di dalam ayat yang kedua B, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, jangan lagi-lagi dipikir bahwa air yang tenang ini kayak seorang gembala menuntun domba-dombanya itu ke sungai yang alirannya deras, sehingga domba-domba bisa minum dengan sepuasnya di air sungai tersebut. Bukan, Bapak Ibu. Lagi-lagi kita membayangkan bahwa apa yang ditulis oleh Daud ini ada di sebuah kawasan padang gurun yang mata air itu tidak bisa seenaknya kita temukan dimanapun kita melangkah. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Dan jangan bayangkan di Israel itu yang saya tahu ya, di Israel itu kan ada sungai Yordan. Sungai yang banyak airnya. Seharusnya bisa dong domba-dombanya itu dibawa ke sungai Yordan. Iya Bapak Ibu, kalau rumahnya dekat di sungai Yordan. Kalau jauh gimana? Apalagi domba itu adalah seekor hewan yang lemah, tidak bisa bertahan di tengah kondisi cuaca yang begitu panas dan begitu dingin. Tidak bisa seenaknya gembala itu menuntun, apalagi letaknya sungai Yordan itu begitu jauh dari rumahnya. Tidak bisa Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang gembala? Gembala itu akan berusaha mengingat-ingat tempat mana saja yang ada airnya. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang gembala untuk menuntun domba-dombanya. Dan domba-domba ini tidak tahu arah kemana akan mencari mata air. Bahkan dikatakan di situ mata air yang tenang. Karena domba ini adalah penakut. Dia tidak akan mungkin minum air di tengah kondisi sungai yang deras. Dia butuh kondisi air yang tenang, paling tidak seperti gambar yang saya perlihatkan tersebut. Saudara sekalian, untuk mencari mata air yang tenang itu bukan pekerjaan mudah. Karena memang mata air ini adalah mata air yang betul-betul sulit ditemukan dan bergantung kepada kondisi cuaca. Kalau pas hujan enak Bapak Ibu. Tetapi kalau panas terik, seorang gembala kadangkala itu harus menggali tanah untuk mencari mata air, sehingga ketika ada air yang keluar dari dalam tanah, maka pada saat itulah domba-domba bisa mendapatkan minum. Saudara sekalian, kita melihat betul-betul ketika Tuhan menjadi seorang gembala bagi setiap kita. Itulah yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan itu memberikan peristirahatan di dalam hidup kita. Selain peristirahatan, Tuhan itu memberikan pemeliharaannya yang cukup bagi setiap kita, sehingga kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bertahan hidup. Itu semua karena Dia. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, berkali-kali Daud ini menyebut Tuhan itu adalah Dia. Karena apa? Karena memang Dia itu yang bekerja dengan keras untuk memberikan tuntunan bagi gembalanya. Saudara sekalian, seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, dia pernah mengatakan ini di dalam hidupnya Bapak Ibu. Kamu telah membuat aku, menciptakan aku untukmu ya Tuhan. Hati kami tidak akan dapat beristirahat sampai kami beristirahat di dalam Tuhan. Jadi artinya ketika hari ini
kita mengalami begitu banyak permasalahan, kita begitu banyak mengalami problem di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Kita merasa bahwa pemeliharaan Tuhan ini belum cukup di dalam hidup kita. Saudara, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga ini memberitahu setiap kita bahwa ternyata kita ini adalah domba-domba Tuhan. Tetap ada Tuhan sebagai gembala yang memberikan penjagaan dan juga pemeliharaan bagi setiap kita. Saudara sekalian, juga di dalam ayat yang keempat, ternyata Daud ini mengatakan bukan berarti ketika Tuhan menjadi gembala bagi setiap kita domba-dombanya, maka semuanya akan lancar. Saudara, enggak. Dicatat di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dan kata lembah kekelaman ini dimulai dengan satu kata, yaitu kata apa? Sekalipun. Ayat 4 kan dimulai dengan kata apa? Sekalipun. Artinya apa? Artinya lembah kekelaman ini memang harus dilewati, memang tidak terhindarkan oleh gembala ketika menuntun domba. Karena apa Bapak Ibu? Ketika gembala mencarikan domba-dombanya ini rumput dan juga air yang tenang, kondisinya itu adalah seperti ini. Memang tidak akan terhindarkan harus melewati lembah supaya sampai menemukan rumput dan juga air yang tenang. Saudara, kondisi dan kontur tanah di dalam padang gurun Negev pada saat itu kira-kira seperti itu. Padang gurunnya ini bukan pasir semua, tetapi kondisi padang gurunnya itu penuh dengan banyak pegunungan dan penuh dengan banyak lembah. Kalau lewat pegunungan saja, ya enak. Karena apa? Kita bisa tahu arah dan kita bisa tahu kondisi jalan di depan itu seperti apa. Tetapi ketika melewati lembah, maka akan sangat terbatas sekali untuk melihat jalan yang ada di depan. Dan ketika melewati jalan lembah kekelaman ini, maka betul-betul itu adalah satu-satunya jalan yang tidak akan terhindarkan untuk menemukan rumput dan juga air yang tenang. Saudara, di dalam bahasa Indonesia itu memakai istilah lembah kekelaman. Tetapi kalau kita melihat di dalam teks bahasa Inggris, itu pakai kata Valley of the Shadow of Death. Jadi artinya ketika melewati lembah tersebut, itu seakan-akan para domba yang dituntun oleh gembala-gembala tersebut itu sedang melewati jalan lembah bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut. Satu saat ketika ada hewan buas misalnya yang mengancam, ketika gembala itu sudah tidak kuat untuk memberikan pembelaannya dan perlindungan kepada domba-dombanya, maka apa yang akan terjadi kepada domba-dombanya, itu domba-dombanya akan mati Bapak Ibu. Karena memang domba itu adalah seekor hewan yang lemah dan tanpa perlindungan diri. Tetapi ketika dikatakan melewati lembah kekelaman, di situ dikatakan bahwa sifatnya itu bukan tetap. Sifatnya itu adalah sementara. Karena itu Bapak Ibu, ketika pada saat ini engkau sedang melewati lembah bayang-bayang maut, engkau sedang tawar hati mungkin, engkau sedang kecewa kepada Tuhan dan kepada sesama, ingatlah bahwa ayat ini dikatakan sedang berjalan, bukan tinggal di dalam lembah kekelaman, tetapi berjalan melewati lembah kekelaman. Artinya apa? Sebuah kondisi yang sementara. Dan ketika kita yakin ada Tuhan sebagai gembala di depan hidup kita, maka kita akan baik-baik saja. Dan selama di dalam lembah kekelaman itu dikatakan bahwa aku tidak takut bahaya. Loh, kok bisa aku tidak takut bahaya? Karena di situ dikatakan di dalam ayat selanjutnya, kalimat berikutnya, sebab engkau besertaku. Saudara, apapun kondisi setiap hidup kita pada hari ini, ingatlah bahwa aku tidak akan takut bahaya. Karena ada Tuhan yang ada di depan kita, yang menuntun dan memberikan pemeliharaannya kepada setiap kita. Dan ketika engkau pada hari ini ada di dalam lembah kekelaman yang tidak bisa dihindari, maka ingatlah bahwa ada Tuhan
yang selalu beserta dengan kita. Dan penyertaan Tuhan itu semakin nyata ketika seorang gembala itu membawa gada dan tongkat. Nah, saudara, gada dan tongkat itu kira-kira bentuknya seperti gambar yang saya tunjukkan tersebut. Gembala pada zaman Daud hidup, gembala itu akan memakai 2 buah alat sebagai senjata dan juga untuk mengarahkan domba. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah gada. Gada itu biasanya bentuknya tidak terlalu besar. Gada ini biasanya terbuat dari besi ataupun juga logam. Untuk apa? Bukan untuk menyakiti domba, tetapi untuk dipakai seorang gembala ketika ada hewan buas. Mungkin ada serigala, mungkin ada hewan buas yang lain. Dan tugas gembala ini, gembala tidak akan takut. Karena apa? Gembala membawa sebuah gada. Gada yang terbuat dari logam. Untuk apa? Untuk memukul hewan buas ini supaya hewan buas ini tidak menerkam domba-domba tersebut. Itulah yang dibawa oleh seorang gembala. Lalu gembala membawa satu alat lagi, yaitu yang di sebelah kiri yang namanya adalah tongkat gembala. Nah, tongkat ini bukan seperti tongkat yang bentuknya ini panjang lurus seperti itu dari bawah sampai atas bentuknya lurus gitu, bukan Bapak Ibu. Tetapi tongkat gembala yang dibawanya ini bentuknya lebih besar daripada gada dan ujungnya ini agak melengkung. Untuk apa? Untuk menarik leher dari domba ini kalau saja ada domba yang tersesat atau yang tidak mau diarahkan. Maka ketika gembala ini melihat ada domba yang hampir kesasar, maka tugas dari seorang gembala ini akan memakai tongkat gembala itu untuk dikalungkan di leher dari domba itu untuk ditarik ke dalam jalan yang benar, supaya domba ini akan menemukan rumput dan juga air yang tenang. Tetapi kalau gembala tidak mempunyai tongkat gembala, maka dia akan sangat kesulitan ketika harus mengarahkan domba-dombanya yang hendak pergi ke tempat lain yang tidak sesuai dengan arahan dari sang gembala tersebut. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan sebagai gembala setiap kita. Tuhan itu membela setiap kita ketika kita menghadapi bahaya. Tuhan itu mengembalikan kita lagi. Ketika saya dan Bapak Ibu ada di dalam jalan yang sesat, Tuhan itu menarik kita kembali supaya ada di dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan arahan Sang Gembala Agung tersebut. Saudara, itulah yang menyebabkan kita itu tidak takut bahaya, karena ada Tuhan yang beserta dengan setiap kita. Saudara, berkali-kali di dalam Alkitab, baik itu di dalam Perjanjian Lama, baik itu di dalam Perjanjian Baru, ada begitu banyak perintah-perintah Tuhan yang mengatakan jangan takut. Saudara, saya tuliskan di dalam slide LCD tersebut. Coba kita melihat satu contoh saja ya. Di situ saya tuliskan 1 PL, 1 PB. Tetapi kalau saya menyelidiki dan saya membaca beberapa buku, kata-kata jangan takut, perintah jangan takut dari Tuhan kepada umatnya itu dicatat sebanyak 150 atau sampai sebanyak 160 kali. Begitu banyak perintah jangan takut. Tetapi coba kita melihat satu ayat ya, dari yang Ibrani 13 ayat yang ke-6. Coba kita buka Alkitab kita, coba kita sejenak membandingkan di dalam ayat yang ini. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara sekalian, di situ dikatakan bahwa ada penyertaan Tuhan. Jangan takut karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Jangan takut karena ada Tuhan Sang Gembala yang menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Saudara sekalian, saya mau tutup khotbah ini dengan gambar ini.
Gambar ini saya ingat 3 tahun lalu pernah disampaikan oleh penginjil Erniawati di tempat ini ketika berkhotbah Natal, di ibadah Natal. Dia menyampaikan gambar ini Bapak Ibu, dan betul-betul saya ingat sampai sekarang. Satu kali ada sebuah lomba lukisan. Lomba lukisan ini diikuti oleh begitu banyak orang. Dan ketika pengumuman hasil pemenangnya, lukisan ini yang menjadi juaranya. Maka banyak orang itu bertanya-tanya, kenapa lukisan ini yang harus menjadi juara? Lukisannya ya tidak seberapa bagus tuh kalau dibandingkan dengan lukisan saya. Lalu begitu banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa lukisan dan juga judul lukisannya ini seakan-akan tidak nyambung Bapak Ibu. Judul lukisannya adalah Peace in the midst of storm. Damai di tengah badai. Damai di tengah badai. Loh, lukisan model kayak gini kok bisa menang, itu gimana modelnya? Ini pasti nyogok ini. Mana ada damai di tengah badai? Coba lihat, mana ada damai di tengah badai? Coba lihat, ada begitu banyak halilintar, ada petir yang menyambar. Apakah ada damai di sana? Lalu tuh coba lihat, ada air terjun yang begitu mencurahkan air yang deras di sana. Begitu ribut, begitu tidak ada ketenangan. Masa seperti itu ada damai? Saudara, begitu banyak orang yang protes, kenapa harus lukisan ini yang menang? Kenapa lukisan dan judul lukisannya ini tidak nyambung? Ini pasti nyogok ini. Atau mungkin yang menang ini ya panitianya mungkin seperti itu ya. Di ngadakno lomba, dimenang-menang no dewek gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi lukisan ini menjadi juara itu bukan karena begitu bagusnya lukisannya, tetapi karena makna di balik lukisan tersebut. Saudara, ketika meneliti, ketika sudah di zoom, diperbesar gambarnya, ternyata betul-betul ada damai di tengah badai. Saudara, saya perlihatkan, ternyata di tengah air terjun tersebut, ternyata pelukis ini menggambarkan induk burung merpati yang membuat sarangnya, lalu ada anak-anak burung merpati di dalam sangkar tersebut. Dan anak-anak itu bisa merasakan damai selama induknya ada di dalam sarang tersebut. Anak-anak burung merpati itu akan merasakan aman dan juga damai. Meskipun ada begitu banyak petir yang menyambar, ada begitu banyak curahan air terjun yang ada di sekelilingnya, tetapi selama induknya ada menemani dan melindungi dirinya, maka anak-anak burung merpati itu akan merasakan aman. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Sang Gembala Agung. Saudara, selama kita hidup jangan kita berharap kepada manusia. Jangan kita berharap kepada gembala-gembala manusia. Karena apa? Karena semuanya pasti akan mengecewakan. Saudara, kita bergereja di tempat ini ada gembala, ada hamba Tuhan. Saudara, jangan berharap kepada kami bertiga. Karena apa? Kami pun juga adalah orang-orang yang berdosa. Ketika engkau berharap kepada kami bertiga atau hamba-hamba Tuhan lain atau gembala-gembala lain, maka pasti engkau akan kecewa. Karena kami pun juga butuh digembalakan. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung. Berharaplah kepada Tuhan Yesus secara langsung, bukan kepada manusia, bukan kepada uang, bukan kepada kesehatan, ataupun juga hal-hal lain yang sementara yang ada di dunia ini. Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala bagi saya, gembala bagi kita semuanya. Tuhan sebagai gembala itulah yang memberikan pemeliharaannya bagi setiap kita. Maka berharaplah kepada Dia. Segala beban yang kita pikul, kita taruh kepada Tuhan, Sang Gembala tersebut. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong dan menghiburkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami ini adalah sebagai domba-domba yang begitu lemah,
yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari gembala. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan Yesus sebagai gembala agung kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala itu yang akan menuntun selama kami hidup, memberikan kami pemeliharaan yang kekal selama kami hidup. Kami bersyukur akan semuanya itu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat berharap dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke liturgis. Saya undang jemaat untuk berdiri untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita membacakan Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban 33. Mengapa dia dinamakan anak Allah yang tunggal, padahal kita pun menjadi anak-anak Allah? Sebab hanya Kristus saja yang adalah anak Allah yang sehakikat dan yang sama-sama kekal. Sebaliknya kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Dia berdasarkan kasih karunia. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menunjukkan pemeliharaannya bagi setiap kita. Karena itu marilah kita membawa persembahan di hadapannya sebagai ungkapan syukur dan taat padanya. Pujian hati sebagai hamba, kita nyanyikan sambil membawa persembahan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, selalu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Bagi setiap kita yang sudah membawa persembahan, mari kita pujikan pujian ini sambil kita meresapi akan makna yang ada di dalam pujian ini. Sampai ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana aku membalas kasih-Mu ya Tuhan? Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Mari kita masuk dalam doa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, Gembala kami yang setia, yang senantiasa memelihara akan kami semua. Kami mengucap syukur untuk undangan pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama bersekutu dan juga memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, untuk kesempatan pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur. Engkau memberikan kepada kami untuk kami boleh membawa berkat yang asalnya dari Engkau. Bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat membawa melalui persembahan kami ini sebagai bentuk syukur dan juga wujud taat kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan Kau mau melayakkan, menguduskan uang kami supaya dipakai untuk kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Terlebih Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Bapa, kami juga mendoakan untuk majelis yang mengelolakan persembahan kami ini, biarlah Kau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami beralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra Santoso. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Berikut warta untuk minggu ini. Terima kasih untuk kepada saudara-saudari yang telah mengambil pelayanan dalam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian dengan sukacita. Apakah ada yang baru hadir pertama kali mungkin? Tidak ada. Oke, berikutnya. Pelayanan minggu depan tanggal 25 September dikoordinir oleh hamba Tuhan yang berkhotbah, yaitu Evangelis Yohanes Handoko. Tour de Bali, program wisata bersama Jemaat GKT Banyuwangi yang tertunda selama 2 tahun karena pandemi akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu 24 sampai 26 April 2023. Form pendaftaran dapat diambil di depan dan mendaftar di salah satu penatua. Pendaftaran terakhir tanggal 1 Februari 2023 dengan biaya hotel 2 malam Rp800.000 per kamar. Berikutnya, Camp Eklesia akan diadakan pada tanggal 7 sampai 8 Oktober bertempat di Ketapang Indah Hotel. Pendaftaran melalui pengurus Komisi Pemuda dan membayar sejumlah Rp300.000 per orang. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan atau dapat dimasukkan di kotak persembahan. Ibadah dan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober. Jemaat dapat mempersiapkan diri. Sekian warta untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta persahabatan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Doksologi, doa berkat oleh Evangelis Yohanes. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa
Marilah jemaat semuanya kita mengingat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala agung di dalam kehidupan kita semuanya. Kita adalah sebagai domba-domba Tuhan. Kita mengingat bahwa ada tuntunan dan pemeliharaan yang disediakan Sang Gembala Agung itu bagi setiap kita. Mari kita pulang, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.